Baik saudaraku, sebelum kita akan berdoa bagi saudara-saudara yang membutuhkan akan pertolongan, saudara yang membutuhkan akan jamahan dan kesembuhan mujizat yang daripada Tuhan. Seperti biasanya saya akan bacakan beberapa kesaksian yang masuk pada kemarin sore. Mas Anton mengirimkannya kepada saya. Dan setiap kali saya membaca, saya bersyukur, saya semakin heran, Tuhan pekerjaanmu demikian ajaib. Tidak ada yang bisa membatasi pekerjaan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Tidak ada halangan apapun, meskipun semua kesaksian yang saya baca ini dari radio, dari pendengar radio di berbagai kota maupun di berbagai negara. Mereka hanya bisa mendengarkan lewat radio, mereka tidak tahu wajah saya, mereka tidak mengikuti dengan lewat YouTube dan sebagainya, mereka hanya lewat radio. Tapi yang saya syukuri dan adalah ternyata bahkan orang hanya mendengarkan lewat radio sekalipun, Tuhan itu menjamah dengan caranya yang ajaib. Yang pertama dari Tangerang, dari Dean, dari Tangerang. Saya 1 tahun lebih sudah menganggur dan sudah melamar kerja ke sana ke sini. Tapi kesana kesini ya, dan belum ada hasil. Satu pagi setelah saya selesai mencuci piring, saya beristirahat dan ada dorongan yang kuat untuk mendengarkan radio yang linknya saya dapatkan dari teman. Saya merasa aneh karena biasanya saya mengakses YouTube, dan itu pun channelnya saya sudah punya pilihan sendiri sesuai dengan yang saya ingin. Baru saya buka link radio dan mendengarkan live ibadah streaming dan ada kesaksian yang dibacakan. Seketika di dalam hati saya merasa sangat tersentuh, iman saya bangkit, harapan saya juga bangkit dan iman saya melompat. Mendadak, ya, pengharapan juga melompat. Saya melamar pekerjaan kembali. Saya doakan. Dan puji Tuhan, ya, lamaran pekerjaan yang sudah sekian lama saya tidak pernah dapatkan balasannya. Hari Selasa siang tanggal 4 Januari kemarin, saya langsung mendapat kerja. Saya sangat beruntung memiliki Tuhan Yesus yang selalu ada di samping saya. Terima kasih pastor dan tim untuk pelayanannya. Kemudian dari Tuban, saudaraku. Terima kasih Pak untuk pelayanannya. Luar biasa sekali. Mungkin ini pertama kali dalam hidup saya merasakan damai setelah selesai mendengarkan ibadah streaming. Dan baru kali ini saya merasakan saya itu dijamah Roh Kudus dan saya menangis oleh karena jamahan roh lewat penyembahan, lewat kesaksian yang dibacakan untuk bagi yang sakit dan berbeban berat. Dan setiap kebenaran firman yang disampaikan, saya merasakan lega, dan saya benar-benar merasakan jamahan Tuhan yang ajaib. Yang berikutnya ini menarik saudaraku. Ini dari Izumi Yamamoto, Hokkaido, Jepang. Kesaksiannya seperti ini. Bagaimana saya bisa membacanya? Ini huruf kanji saudaraku. Tapi semalam saya belajar, jadi saya akan terjemahkan, saya akan baca untuk saudara. Sarumu bokushi ruku. Ya, bokushi itu artinya boksu atau pendeta. Ya, selamat pagi boksu. Hokkaido na watashi no kasoku. Saya berasal dari Hokkaido. Saya langsung ke bahasa Indonesia aja ya, saudara juga bingung juga. Shalom Pastor Lukas, salam dari saya sekeluarga di Hokkaido. Ternyata terjemahnya lain, tapi kan ada Hokkaidonya, lumayan.
Saya sudah beberapa minggu ini saya mendengarkan streaming ibadah hari Minggu. Meskipun saya tidak begitu paham bahasa Indonesia, namun saya bersyukur karena ada radio di daerah sini yang menerjemahkan dalam bahasa kami. Jadi memang ibadah kita ini diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa, sehingga orang-orang dari berbagai negara yang mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, mereka itu disiarkan dan diterjemahkan, meskipun mungkin tidak komplit ya. Jadi seperti zaman Kisah Rasul itu, saudaraku. Ya, mereka mendengar dalam bahasanya masing-masing, tapi ini dengan cara yang jauh lebih modern. Namun saya bersyukur karena ada radio di daerah sini yang menerjemahkan dalam bahasa kami, sehingga saya jadi mengerti apa yang disampaikan. Puji Tuhan, di streaming setiap minggu selalu ada waktu untuk berdoa bagi yang sakit. Jadi saya berharap saudara tidak bosan-bosannya untuk kita yang ada di sini, kita akan berdoa untuk orang-orang yang sakit di seluruh dunia. Karena ternyata ditunggu, saudaraku. Momen pembacaan kesaksian dan momen di mana kita berdoa untuk orang sakit dan orang yang mengalami kesulitan supaya mereka dijamah oleh Tuhan, itu betul-betul dinanti-nantikan oleh banyak orang. Karena itu saya berharap saudara tidak bosan untuk menantikan waktu itu. Mama saya sakit tulang belakang sudah sekitar 3 tahun. Untuk duduk tidak bisa, sehingga merepotkan kami yang di rumah. Suami dan saya bekerja, dan setiap kali saya dan suami berangkat bekerja, membuat kami cemas, dan terus berpikir bagaimana kondisi mama saat kami tinggal. Sudah 2 minggu ini saat mendengarkan streaming ibadah, saya dan suami mengajak mama untuk ikut berdoa, sambil percaya Tuhan Yesus sanggup menjamah dan menyembuhkan mama, sama seperti kesaksian yang sering dibacakan. Puji Tuhan, mujizat terjadi minggu ini. Kondisi tulang belakang mama berangsur-angsur membaik, yang semula tidak bisa untuk duduk, sekarang sudah bisa untuk duduk. Meskipun baru perlahan-lahan. Mama sempat cerita minggu malam saat hampir tidur mendengar bunyi krek begitu di tulang belakangnya. Sakit sebentar, setelah itu terasa nyaman. Puji Tuhan. Doakan senantiasa untuk mama agar sehat dan benar-benar pulih. Terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih Pastor, Tuhan memberkati. Dari Hokkaido kita ke Jayapura, dari Trisye Yapen. Shalom Bapak Pendeta, saya mempunyai beban penyakit yang selalu menghantui saya. Buat saudara dimanapun juga, ya saudara yang punya penyakit yang menghantui saudara. Ya karena ada berbagai macam. Mungkin penyakit itu tidak sembuh-sembuh sehingga mengganggu aktivitas saudara. Penyakit itu cukup parah sehingga dokter mengatakan ini tidak ada pertolongan lagi. Penyakit itu mungkin sangat keras penyakitnya sehingga orang mengatakan, aduh bagaimana, apakah aku akan bisa melanjutkan hidup yang baik. Tapi saya berdoa sementara kesaksian ini saya bacakan, saudara yang punya beban penyakit yang selalu menghantui hidupmu, sementara saya membacakan kesaksian ini bawa kepada Tuhan. Kalau lain ditolong, saya juga. Sudah 3 tahun saya menggunakan KB dan tidak haid. Setelah melepasnya kurang lebih 5 bulan ini, masih belum juga keluar haidnya. Sudah periksa tapi masih belum ada hasilnya. 2 minggu berturut-turut saya mendengarkan streaming ibadah dan saat ada doa bagi yang sakit, saya ikut berdoa membawa beban penyakit saya ini
dan memberanikan diri meletakkan di bagian perut saya. Dengan iman saya hanya diingatkan akan peristiwa Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Saya hanya bisa mengucapkan doa, Tuhan, aku mau menjamah ujung jubahmu supaya aku sembuh dan haidku lancar. Kalau wanita 12 tahun itu kan pendarahan terus menerus. Ini kebalikan saudaraku, ini tidak haid selama beberapa bulan. Jadi dia berdoa supaya haidnya lancar. Karena perut ini sakit sekali dan seringkali mengeras. Hanya doa singkat seperti itu yang saya bisa ucapkan. Puji Tuhan, haleluya. Mujizat terjadi sejak Rabu malam kemarin tanggal 5. Saya haid deras sekali, perut saya lega dan badan terasa ringan. Tuhan sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak Pendeta untuk pelayanan dan doanya untuk yang sakit. Tuhan memberkati. Silakan Bu Indah akan berdoa. Ibrani 6 ayat 19 dan 20 dikatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pagi hari ini Tuhan ingatkan, apapun persoalan di dalam setiap kehidupan kita, apapun itu masalah sakit penyakit di dalam hidup kita, masalah pekerjaan, masalah keuangan kita, taruhkan pengharapan kita ke belakang tabir, taruhkan pengharapan kita kepada Tuhan, karena di belakang tabir itulah ada Yesus Kristus Tuhan, imam besar kita, orang yang menjadi pengantara buat kita, yang senantiasa berdoa, yang senantiasa menolong kita, yang senantiasa menjadi pembela kita di hadapan Bapa. Pagi hari ini percaya dan mengharapkan yang ilahi turun dalam kehidupan kita. Apapun persoalan kita pagi hari ini, engkau sakit dimanapun juga, di dalam nama Tuhan Yesus taruhkan tanganmu. Saya tadi melihat tangan Tuhan sedang menaruhkan di dalam kehidupan kita, buat engkau yang berharap untuk kesembuhan, dimanapun engkau merasakan sakit, entah itu di dada, entah itu di punggung, entah itu di bahu, entah itu penyakitmu banyak, taruhkan di atas kepalamu. Kalau engkau ada sakit penyakit di kakimu, engkau yang sulit berjalan, kakimu lemah, pengeroposan tulang, di dalam nama Tuhan Yesus taruhkan di bagian yang sakit pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan, Tuhan aku percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan kami Jehovah Rafa dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menyembuhkan aku. Engkau Tuhan yang memulihkan kesehatanku. Di dalam nama Tuhan Yesus, DNA Kristus ada di dalam hidupku, sehingga tidak ada sakit penyakit lagi di dalam kehidupanku. Tekanan darah tinggi menjadi normal di dalam nama Tuhan Yesus. Sumbatan-sumbatan di dalam saluran pembuluh darahku kembali lancar. Semua yang kerak-kerak yang ada di pembuluh darah di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus mengalir sekarang dengan baik kembali. Tidak ada penyumbatan di dalam pembuluh darahku, tidak ada penyumbatan di otak di dalam nama Tuhan Yesus. Aku terima kesembuhan yang dari Tuhan, aku terima kesembuhan yang dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua ketakutan kita taruhkan itu kepada Tuhan di belakang tabir, di mana Yesus Kristus ada di sana menjadi pengantara, menjadi imam besar kita. Kalau ada yang memiliki sakit di saluran pencernaanmu, di ususmu secara khusus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus,
Kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan mengalir. Taruhkan kalau engkau ada sakit, dimanapun engkau berada, tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong engkau. Tangan Tuhan sanggup menjamah engkau dimanapun engkau berada. Taruhkan di bagian yang sakit, entah itu sakit apapun juga, saluran pencernaanmu, usus yang radang, usus buntu, di dalam nama Tuhan Yesus aku terima kesembuhan. Katakan, aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Semua dibersihkan dari sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada sakit penyakit lagi di dalam hidupku. Harapkan terobosan yang daripada Tuhan. Tuhan katakan, aku Jehovah Jireh dalam setiap kehidupanmu. Aku Tuhan yang mencukupkan. Aku Tuhan yang memberkati engkau. Bahkan aku Tuhan yang membuka tingkap-tingkap surga untuk menolong engkau, untuk memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan kita ke hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, aku terima yang ilahi yang daripada engkau, yang supranatural, penyediaan supranatural yang daripadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, semua sumbatan-sumbatan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini Tuhan, berkat Tuhan turun dalam kehidupanku. Semua pekerjaanku diberkati Tuhan. Apa yang aku lakukan di dalam Tuhan diberkati. Apa yang aku lakukan di dalam Tuhan, Tuhan katakan, yang aku lakukan di dalam Tuhan diberkati oleh Tuhan. Itu yang Tuhan katakan. Lakukan setiap pekerjaanmu setiap pagi, katakan, aku melakukannya di dalam Tuhan. Aku mengerjakannya bersama dengan Tuhan, dan itu akan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati dalam setiap kehidupan kita. Buat orang-orang yang berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur untuk apa yang Kau sudah lakukan dalam kehidupan kami. Dan apa yang Kau sudah kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Yang memerlukan pertolongan-Mu, yang memerlukan jamahan-Mu, yang memerlukan mujizat dan tanda-tanda heran. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, biar hari-hari ke depan mereka juga akan terus mengalami persekutuan yang intim dan karib dengan Engkau. Roh pengenalan akan Tuhan terus akan bekerja dalam kehidupan mereka. Roh wahyu, roh hikmat, sehingga kesembuhan ini, mujizat ini akan membawa anak-anak-Mu ini Tuhan hidup bergaul karib dengan Engkau. Dan mengenal, hidup dalam pengenalan Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin.